Ibadah raya pada pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi ini, kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dan bersama kita akan berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami semua jemaat-jemaat-Mu ini, sehingga kami boleh berada dalam kondisi yang sehat hingga pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan juga sudah menolong kami semua jemaat-Mu, sehingga pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama
dengan keluarga di rumah kami masing-masing untuk memasuki ibadah, dan kami akan bersama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau tolong kami, berikanlah hikmat-Mu ke dalam hidup kami Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan berbicara dan kami mengerti, bersedia menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga keluarga lepas keluarga kami semua jemaat-Mu boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu dan tolong juga hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di kesempatan pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur itu, Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berbahagialah kita yang setia membaca merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan yang memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Salam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur sekalipun sampai pada hari ini kita bersama masih tetap melaksanakan ibadah raya ini di rumah kita masing-masing bersama dengan segenap keluarga kita. Kita akan terus berdoa supaya tepat pada waktunya Tuhan kita akan bersama-sama beribadah di gereja seperti sedia kala. Kita bisa saling bertemu, bersekutu bersama dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan menggumuli tema renungan ini adalah manfaat kehadiran Kristus dalam keluarga. Saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita semua masih ingat bahwa lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, adalah lembaga rumah tangga atau keluarga. Bahkan ketika Tuhan menjelma sebagai manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus dan melayani di dunia ini, maka kita melihat dalam bagian firman Tuhan yang pernah kita baca, mujizat pertama yang ia buat dan ia nyatakan adalah terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga. Saudara, ini merupakan
bukti nyata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat memperhatikan keberadaan keluarga. Dan Tuhan itu tahu bahwa bagi Tuhan keberadaan rumah tangga atau keluarga itu sangat penting artinya. Karena itulah saudara-saudara, Tuhan memberikan perhatian secara khusus terhadap kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga di Kana ini sangat menyadari, dan pada saat dia akan mengadakan pesta pernikahan, keluarga di Kana ini mengundang untuk Tuhan Yesus hadir di dalam rumah tangganya atau di dalam keluarganya. Sekalipun pada waktu itu saudara-saudara, belum banyak orang yang tahu, belum banyak orang yang mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus itu dan bagaimana kuasanya, apa untung dan manfaatnya kehadiran Yesus di dalam rumah tangga. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun demikian keluarga di Kana ini tetap mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangganya justru ketika ia sedang akan mengadakan pesta pernikahan. Nampaknya saudara-saudara, keluarga ini adalah keluarga yang memiliki prinsip. Sekalipun orang lain tidak melakukan, tapi dia tahu persis bahwa ia harus mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangganya, apapun itu situasi dan kondisi yang sedang dialami di dalam rumah tangganya. Saudara-saudara yang kekasih, keluarga ini tidak peduli apa yang dikatakan orang lain buat dia, buat keluarganya, buat rumah tangganya, mengapa ia mengundang Yesus. Tetapi mengapa saudara keluarga ini begitu memiliki prinsip yang kuat yang tidak sama dengan keluarga-keluarga yang lain. Dia tetap mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangganya. Ternyata saudara, kalau kita pelan-pelan membaca bagian ayat firman Tuhan ini, karena keluarga di Kana ini adalah keluarga yang sangat menyadari bahwa kehidupan rumah tangga, kehidupan berkeluarga itu kondisinya tidak pernah stabil. Kehidupan rumah tangga itu bisa berubah kapan saja. Tidak harus menunggu jangka waktu yang panjang. Situasi kehidupan keluarga itu tidak hanya bisa berubah ke arah yang baik, tapi kadangkala juga bisa berubah ke arah yang baik, seperti yang tertera dalam bacaan kita ini. Bisa jadi kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga itu bisa berubah suasananya seperti pada saat suasana pesta pernikahan. Ada banyak orang yang hadir dengan suasana yang hingar-bingar, ada banyak pujian, ada banyak penghargaan, penghormatan, berkat yang melimpah ruah. Tetapi juga bisa terjadi perubahan yang sebaliknya dalam suasana pernikahan yang seperti suasana pernikahan yang ada di Kana itu. Kemudian tiba-tiba, sekalipun tuan rumah dan mempelai ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki pernikahan yang sudah mereka rancangkan dengan baik, tetapi dengan tanpa diduga, tanpa diprediksi terlebih dahulu, masih di tengah-tengah suasana pesta yang meriah itu, air anggur habis. Hal yang sangat penting pada waktu itu dalam sebuah pesta pernikahan, tapi bisa terjadi tanpa diduga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suasana semacam ini tentu suasana yang tidak diharapkan untuk terjadi. Suasana itu tentu akan mengundang perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan gentar. Tetapi itulah yang terjadi, yang bisa dialami dalam rumah tangganya siapapun juga. Masalah semacam itu dalam situasi pernikahan, pesta pernikahan semacam itu bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Apalagi ketika saat itu tamu sedang banyak yang datang dalam suasana pernikahan semacam itu. Ketika tiba-tiba air anggur itu habis, saudara, tentu ini merupakan sesuatu yang sangat tidak diharapkan.
Tapi yang tidak diharapkan pun ternyata bisa terjadi. Dan kalau itu tidak ditangani, tidak diatasi, maka seumur hidup itu akan merupakan hal yang tidak mudah dilupakan oleh pasangan rumah tangga yang menikah pada saat itu dan oleh juga keluarga yang mengadakan pesta. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, lalu apa manfaatnya ketika orang mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga? Bukankah keluarga di Kana ini sudah mengundang Tuhan Yesus? Tapi mengapa masih tetap ada masalah di dalam rumah tangganya? Masalah yang bisa mempermalukan keluarga ini jika tidak cepat diatasi. Mungkin kita bertanya-tanya, lah kalau begitu untuk apa kita mengundang Yesus? Toh sama dengan yang tidak mengundang. Yang tidak mengundang juga rumah tangganya mengalami masalah dalam kehidupannya. Tapi yang mengundang justru juga tidak luput dari masalah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan memperhatikan baik-baik. Di dunia ini tidak ada rumah tangga yang tidak mengalami masalah. Setiap rumah tangganya siapapun pasti pernah mengalami masalah. Masalah itu bisa muncul dari dalam sendiri, yang mungkin terjadi oleh karena kesalahpahaman antara suami dan istri. Kesalahpahaman seisi rumah tangga antara orang tua dan anak bisa menimbulkan masalah. Ketika orang tidak selalu bersyukur atas berkat-berkat yang diterimanya, bisa memunculkan masalah yang dibuat oleh seisi rumah tangganya. Tetapi masalah juga bisa datang dari luar, saudara. Karena itu mari kita perhatikan baik-baik, kita renungkan baik-baik, kita sadari dengan sungguh-sungguh bahwa di dunia ini tidak satu pun rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah, termasuk rumah tangga kita, rumah tangga saudara dan rumah tangga saya, rumah tangga setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kalau begitu saudara-saudara, apa manfaatnya kita mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga kita? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama membaca dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dalam bacaan kita ini. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini saudara, maka kita melihat jika Tuhan Yesus hadir di dalam rumah tangga, maka masalah yang sulit sekalipun akan mendapatkan jalan keluarnya. Karena bukan hasil kita yang mencarikan jalan keluarnya, tapi Tuhan yang hadir dalam rumah tangga itu tidak akan pernah membiarkan setiap rumah tangga yang mengundangnya untuk hadir di dalamnya. Dan kita melihat dalam bagian ayat ini saudara, yang sudah kita baca dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur dalam waktu yang sangat singkat, yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia yang pada waktu itu hadir dalam pesta pernikahan. Tapi Tuhan mampu melakukannya, apa yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Saudara, sekarang mari kita perhatikan bersama bagaimana caranya supaya kita mendapat jawaban dari Tuhan Yesus atas masalah-masalah yang muncul di dalam rumah tangga dan di dalam keluarga. Beberapa hal kita akan perhatikan, saudara. Yang pertama, tentunya kita memang harus mengundang Tuhan Yesus, tidak hanya sekedar mengundang, tapi mengundang dengan segenap hati kita. Mengundang karena kita merasa membutuhkan kehadirannya di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Jadi undanglah Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kita agar Dia berkenan hadir dalam rumah tangga kita. Dan puji syukur kepada Tuhan, di dalam bacaan ini ketika keluarga di Kana ini mengundangnya, Tuhan Yesus juga tidak menolak undangannya. Dia dengan rasa sukacita,
dan penuh kesungguhan hati hadir di dalam pesta pernikahan ketika keluarga di Kana ini mengundangnya. Saudara, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus sudah hadir, memenuhi undangan kita untuk hadir di dalam rumah tangga kita, maka kita juga harus membawa setiap masalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan jujur dan terbuka, seperti yang dikatakan Maria di dalam ayat yang ketiga. Maria mengatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, Maria tidak sukar dan tidak segan untuk dengan terbuka membawa masalah ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tapi semua masalah-masalah itu terbuka. Seringkali kita ini lebih mudah terbuka dengan sesama kita, walaupun itu tidak dilarang. Memang keterbukaan itu tidak bisa dibukakan kepada setiap orang. Kalaupun kita terbuka dengan sesama jemaat, sesama orang Kristen, kita juga harus memperhatikan siapakah mereka. Supaya apa yang kita sharingkan, yang kita sampaikan ini tidak hanya menjadi bahan tertawaan, tidak lagi kemudian berkembang kemana-mana beritanya dan tidak mendapatkan jalan keluar. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, membawa setiap masalah pergumulan dengan terbuka, dengan jujur kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, Tuhan tidak akan pernah menceritakan dan membawa masalah ini menjadi satu berita yang memalukan, tetapi Tuhan justru akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Saudara, itu yang kedua. Kita harus terbuka, membawa setiap masalah dengan tidak ada yang ditutupi di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, dalam ayat 4 dan 5 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, yang ketiga yang harus kita lakukan ketika Tuhan Yesus sudah hadir dan kita rindu untuk mendapatkan jawaban atas setiap masalah yang ada di dalam rumah tangga kita, maka ayat 4 dan 5 menjelaskan kepada kita, bersedia menanti kehendak Tuhan dengan sabar. Tidak mudah kecewa dan tidak mudah putus asa untuk menanti jawaban dari Tuhan. Karena kita ini tidak akan pernah bisa memaksa Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, maka kita harus sabar menanti kehendak Tuhan itu yang jadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mudah kecewa, tidak boleh mudah putus asa, tapi kita harus tetap bersabar sampai mendapatkan jawaban dari Tuhan seperti pergumulan kita. Saudara, itu yang ketiga. Lalu yang terakhir, saudara, adalah ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, yang keempat ini, kita harus bersedia mendengar firman Tuhan dan mentaatinya dengan setia. Tidak hanya menuntut harapan dan doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi kita harus bersedia mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi menyediakan hati pikiran kita, hidup kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan dan melakukannya. Karena hanya orang yang bersedia mendengar dengan segenap hati, dengan kerendahan hati dan melakukannya, maka dialah yang akan memperoleh berkat dari doa-doanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, seharusnya setiap rumah tangga Kristen, setiap keluarga Kristen wajib untuk mengundang Yesus hadir di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, seperti apapun kondisi rumah tangga kita masing-masing, saudara.
Baik ketika rumah tangga kita sedang berada dalam situasi atau kondisi yang susah, maupun ketika kita sedang berada dalam rumah tangga dengan kondisi yang sangat menyenangkan. Tapi apapun situasinya, kita harus tetap setiap hari mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga kita. Bahkan ketika kita sedang kekurangan, kita sedang dalam kondisi yang sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sendirian, dan dalam suasana kebersamaan, kita pun harus tetap mengundang Yesus untuk hadir di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita. Karena tindakan seperti itu adalah sangat penting artinya bagi kita. Sebab apa, saudara? Sebab dengan mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga dan keluarga kita, maka kita yakini bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan menyatakan kuasanya dan pertolongannya sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini hampir setiap orang mengatakan situasi ini adalah situasi yang sangat sulit. Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berubah menjadi normal. Bukankah ketika masa transisi dari masa PSBB mau masuk ke masa new normal, situasi di Malang ini berubah begitu cepat. Dan berdasarkan evaluasi, mungkin new normal itu akan tertunda. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tidak hanya berkeluh kesah. Kita tidak usah susah dan saling menyalahkan. Kita harus tetap menjaga kehidupan rumah tangga kita supaya tetap ada dalam suasana damai dan sejahtera. Dan itu hanya mungkin akan terjadi ketika suami, istri, dan seisi rumah tangga setiap hari selalu berdoa, meminta, memohon, mengharap supaya Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu selalu hadir di dalam rumah tangga kita. Karena kita sadar bahwa semampu-mampu kita, sepandai-pandai akal pikiran kita, kita ini adalah tetap orang yang punya banyak keterbatasan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang tidak henti-hentinya, saudara, maka seringkali emosi kita akan muncul. Sikap saling mempersalahkan satu dengan yang lain kadang-kala sulit untuk dihindari. Tapi mari sebagai orang Kristen, orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan hidup kita, yang menjadikan Tuhan adalah Juru Selamat dalam hidup kita, mari kita tetap mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga kita masing-masing, apapun situasi dan kondisinya. Dan ingatlah saudara, ketika Tuhan Yesus hadir, maka Dia tidak akan pernah membiarkan rumah tangga kita, tidak akan pernah meninggalkan keluarga kita yang mengundangnya untuk datang. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita apapun situasi yang sedang kita hadapi. Tapi justru kehadirannya akan menjawab setiap pergumulan kita. Saudara, mari kita akan membaca ayat yang terakhir, yaitu ayat 9 dan 10. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, seandainya Tuhan Yesus pada waktu itu tidak diundang dan tidak hadir, apa yang terjadi, saudara? Keluarga ini akan dipermalukan oleh kekurangannya sendiri. Mungkin itu akan menjadi sejarah yang tidak mudah dilupakan sepanjang hidup rumah tangga ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, maka Dialah yang mengubah suasana yang harusnya mempermalukan, tapi justru menjadi suasana yang mempermuliakan Tuhan. Dan keluarga ini bukan mendapat caci maki dan ejekan, tapi justru mendapat pujian. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, itulah manfaat kehadiran Kristus dalam rumah tangga
dan keluarga kita. Karena itu saya ingin mengajak dalam kesempatan persekutuan kita pagi hari ini, walaupun kita masih tetap berada dalam situasi yang tidak mudah ini, mari dalam situasi yang semacam sekarang ini, saudara-saudara yang kekasih, jangan pernah melupakan Tuhan, tapi manfaatkan kita untuk terus mengundang Kristus untuk hadir di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Karena kita percaya kehadirannya tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Saudara, mari kita akan tunduk kepala dan bersama kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh membaca, kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, seberapapun kebenaran itu yang dapat kami mengerti, kiranya Allah Roh Kudus akan membuat kami mampu untuk mengamini akan firman-Mu itu dan membuktikannya. Bahwa dalam segala situasi kehidupan rumah tangga kami, ajari kami ya Tuhan, untuk tidak pernah melupakan Tuhan, tapi mengundang untuk Kristus hadir di dalam rumah tangga dan dalam keluarga kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia itu juga akan hadir dalam rumah tangga kami. Engkau adalah jawaban dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Dan saat ini Engkau juga melihat rumah tangga dan keluarga setiap jemaat-Mu. Jika ada kekurangan-kekurangan yang sedang dialami, jika ada yang sakit, jika ada yang susah, mari Bapa, Engkau yang akan memberikan jawab atas pergumulan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan ajari supaya semua kami tetap mengundang Kristus dengan percaya bahwa Kristus itu tidak akan pernah menolak undangan kami untuk hadir di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Kiranya Allah Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, supaya kami yang mendengar ini juga mempercayai, melakukannya, membuktikan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada waktu kami susah, pada waktu kami senang, pada waktu kami berkekurangan dan kecukupan, biarlah kami tetap mengundang Kristus untuk hadir dalam rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Bapa di surga, di kesempatan ibadah pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan. Biarlah Engkau akan terus menolong supaya semua jemaat-jemaat-Mu tetap hidup sehati sepikir bersama-sama. Engkau akan memelihara kesetiaan semua jemaat-Mu, kesehatan mereka. Engkau akan memberkati usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satu pun dari antara jemaat-Mu yang hidup dalam kekurangan, tapi akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan untuk mendapatkan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati supaya GKMI Ephatha diberikan oleh Tuhan seorang hamba Tuhan yang akan menggembalakan jemaat-Mu. Orang yang punya hati yang mengasihi jemaat dan gereja-Mu GKMI Ephatha, supaya tepat pada waktunya Tuhan, hamba-Mu itu Engkau akan utus dan akan tempatkan untuk menggembalakan jemaat-Mu di GKMI Ephatha ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan kami. Kami rindu untuk bisa memperbaiki pastori ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, bukakanlah tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu Tuhan, agar kami bisa memperbaiki pastori dan sekitarnya. Sehingga kelak ketika Tuhan mengutus hamba Tuhan untuk tinggal di pastori, pastori ini sudah layak untuk ditempati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkati semua para majelis GKMI Ephatha, para pengurus komisi-komisi, supaya terus bersehati bersama-sama, terlebih dalam situasi semacam sekarang, supaya suasana kebersamaan ini terus akan dibangun dengan baik, dan kasih Tuhan yang akan melandasinya.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami Malang ini Tuhan. Engkau akan memberkati kota ini Tuhan. Engkau akan melindungi masyarakat di sekitar gerejamu di tempat ini, supaya semua ada dalam pemeliharaan-Mu, semua sehat, diluputkan dari wabah virus corona, sehingga tepat pada waktunya nanti ketika gerejamu akan memulai ibadah lagi di gereja, tidak ada hambatan yang bisa menghambatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, kiranya akan terus ada dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang sedang tersesat dan menyesatkan, kembalikanlah mereka ke jalan-Mu Tuhan, supaya bangsa ini hidup memuliakan nama-Mu dan ada dalam lindungan-Mu. Biarlah virus corona yang mewabah di negeri kami dan di seluruh dunia, hanya Engkau Tuhan yang kami yakini bisa membuat virus itu berakhir masanya di bumi ini Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kami percaya jika Tuhan mau berbuat, maka tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadi. Berkati pemerintahan kami Tuhan, baik yang ada di lingkungan kami sampai kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajaran pemerintahan seluruhnya. Kiranya mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Kami bersyukur Bapa, seru doa kami percayakan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ketika semua sudah selesai oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.